البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, yaitu mengenai permasalahan yang ke-13, yaitu ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu sikap berlebihan terhadap ahlul ilm dan orang-orang saleh. Dalam artian berlebihan bagaimana? Mereka mengangkat derajat orang-orang saleh atau ahlul ilm, melebihi derajat atau tidak sesuai dengan kadarnya. Dalam artian hingga disembah, hingga dimintai kekayaan, hingga barakallahu fikum dimintai apa? Agar menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu. Padahal ghulu sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya sebab yang membinasakan umat-umat sebelum barakallahu fikum, sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Wal ghuluwu fil ashkhas minal anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa'al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akbar. Dan sikap berlebihan terhadap seseorang dari kalangan anbiya, dari kalangan para nabi, wassalihin, dan dari kalangan orang-orang saleh adalah apa? Huwallazi awqa'al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin. Sikap ghulu tersebutlah yang apa? Yang menjatuhkan atau yang menjerumuskan orang musyrikin dari kalangan kitabiyyin, yaitu ahlu kitab al-yahud wan nasara, wal ummiyyin, dan orang-orang yang barakallahu fikum alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dalam artian orang-orang bodoh gitu ya. Barakallahu fikum fi syirkil akbar, yang menjerumuskan atau menjatuhkan mereka ke dalam syirik akbar. Hati-hati, syirik akbar, kesyirikan yang menghancurkan semua amalan. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dahulu mereka kerjakan. Hati-hati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Taala kehendaki. Hati-hati. Kesyirikan, dua jenis syirik akbar atau syirik asghar, kedua-duanya kita harus berhati-hati. Adapun asyirkul akbar, kesyirikan yang syiriknya syirik besar, itu apa? Barakallahu fikum, menghancurkan semua amalan dan membikin pelakunya termasuk orang-orang yang rugi dan termasuk penghuni neraka. Wal-'iyadzu billah. Adapun syirik asghar itu menghapuskan amalan yang tercampuri syirik tersebut. Menghancurkan amalan barakallahu fikum yang tercampuri kesyirikan saja. Karena syirik asghar di antaranya apa? Riya. Riya itu menghancurkan amalan yang terkena riya saja. Adapun amalan-amalan saleh yang lainnya yang tidak ada unsur riya, yang mana di dalamnya ada unsur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak hancur. Barakallahu fikum. Seperti itu. Namun wa ala kullin, baik itu syirik asghar ataupun akbar, kita berhati-hati dari dua kesyirikan tersebut. Adapun syirik akbar itu berbahaya sekali. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, Allah Ta'ala sungguh telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Apa kata beliau di sini? Wal wajibu an yu'rafa
lil ashkhasi qadruhumul allaiqu bihim. Maka yang wajib hendaknya apa? Na'am barakallahu fikum, dikenal atau diketahui. Na'am barakallahu fikum, lil ashkhas, pada seorang itu adalah sesuai dengan kadar mereka yang layak bagi mereka. Itu mengenal, dikenal, na'am diketahui sesuai dengan apa? Yang layak bagi mereka. Na'am dipuji enggak masalah, disanjung tidak masalah. Namun sanjungan dan pujian tersebut yang sesuai dengan apa? Kadar yang layak bagi mereka, tidak berlebihan. Fa yu'rafu lirrusul risalatuhum, maka dikenal para rasul dengan risalah-risalah mereka. Ya, dengan risalah mereka. Wa yu'rafa lis-salihin salahuhum, dan dikenal untuk orang-orang saleh adalah kesalehan mereka. Wa yu'rafa lil ulama ilmuhum, dan juga dikenal para ulama ilmu mereka. Wa annahum afdalu min ghairihim, dan perlu diperhatikan bahwasanya mereka dikenal dan diketahui apa? Afdalu min ghairihim, mereka lebih afdal daripada yang selain mereka. Fa fadlun alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ilil kawakib. Maka keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahlu ibadah, maka seperti keutamaan bulan dibanding seluruh apa? Bintang-bintang yang ada. Wa yunzaluna manazilahum, dan hendaknya mereka orang-orang saleh dan ahlul ilm didudukkan sesuai dengan kedudukan mereka. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Naam. Wala yurfa'una fawqa manazilihim, dan hendaknya mereka tidak diangkat di atas kedudukan mereka, dalam artian melebihi kedudukan mereka. Kedudukannya na'am barakallahu fikum nabi, ya kita akui itu adalah nabi. Nah, kedudukannya adalah na'am barakallahu fikum ulama, ya kita yakini itu adalah ulama. Tidak boleh kita angkat derajatnya na'am setinggi atau setingkat dengan nabi misalkan. Kalau kedudukannya nabi, ya kita yakini dan kita mengetahui bahwasanya itulah nabi. Tidak boleh kita angkat derajatnya melebihi na'am kadarnya. Kita katakan itu adalah Rabb atau Allah Subhanahu wa taala misalkan, itu keliru. Na'am. Kata beliau di sini, qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlu kitab, al-yahud wa nasara, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian ghulu terhadap agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam, hanya saja Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam, bahwasanya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimatnya barakallahu fikum Allah taala telah letakkan kepada Maryam. Naam, wa ruhum min, dan juga merupakan dan roh daripada roh-roh yang Allah taala ciptakan untuknya. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul dan para rasulnya. Wala taqulu salasah, dan janganlah kalian mengatakan salasah. Salasah itu maksudnya apa? Ya mungkin pembagian mereka Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, namun Ruhul Qudus dan semisalnya. Nah, seperti itu. Salis salasah. Nabi Isa itu salis salasah. Karena ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian ada Ruhul Qudus dan semisalnya, mereka mengatakan seperti itu. Wal a'yadu billah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Nah, wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, jangan kalian ghulu, jangan kalian berlebihan terhadap agama kalian, ghairal haqqi, ya, tanpa ada unsur kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok kaum qad dallu min qabl, yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, hati-hati kalian dan hindarilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Naam, dan riwayat lain, riwayat yang berbeda ya. Nah, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Semakna dengan ini. Hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Ad-din inna ad-dina yusrun wa la yushadu hadad din illa ghalabah. Nah, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang orang itu berusaha memberatkan diri dalam agama ini melainkan terkalahkan. Karena banyak syariat yang belum tentu seseorang itu bisa mengerjakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah taala mencintai atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian itu kesusahan. Nah, jadi jangan sampai kita memiliki sifat ghulu.
Di dalam beribadah aja kita dilarang untuk hulu dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadisnya siapa itu? Kisahnya itu, na'am barakallahu fikum, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kisahnya 3 orang yang datang, salah satu nafar, 3 orang yang na'am barakallahu fikum yang datang kepada na'am istri-istri Rasulullah SAW. Yang satunya berkata, na'am, atau tiga-tiganya mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kemudian ketika itu, na'am barakallahu fikum, dijawab bahwasannya Rasulullah itu beribadah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah dibandingkan dengan ibadahnya mereka, ka'annahum taqalluha. Akhirnya mereka seakan-akan menganggap apa? Meremehkan ibadah mereka sedikit. Dalam artian mereka terkalahkan itu. Akhirnya 3 orang itu mengatakan, yang satu mengatakan, "Na'am, wallahi ini la asuman nahar wa la uftir." Demi Allah, sungguhnya aku akan puasa siang terus. Puasa terus, tidak mau buka katanya. Yang satunya lagi, "Na'am wa inni na'am barakallahu fikum aqumu wa la anam." Aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Yang satunya satunya mengatakan apa? "Na'am a'tazilun nisa wa la atazawwaj." Na'am, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya mengatakan apa? Aku akan meninggalkan wanita dan tidak mau nikah. Akhirnya ucapan-ucapan ini sampai dikabarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian yang mengucapkan seperti ini dan seperti ini. Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi, na'am. Ama wallahi, ama ana wallahi la akhsyakum billahi wa atqakum lah." Wa atqakum billah. Na'am barakallahu fikum. Adapun aku demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir wa asumu wa anam wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah. Akan tapi aku puasa dan berbuka. Kemudian apa? Aku wa anam, dan aku salat malam, qiyamul lail, dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari bagianku. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya al-ghulu fid din laisa minad din. Bahwasanya sikap berlebihan dalam agama bukan termasuk bagian dari agama. Hati-hati, barakallahu fikum. Hati-hati. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Disebutkan di sini barakallahu fikum, fala yajuzul ghulu fil makhluqin, maka tidak diperbolehkan sikap berlebihan terhadap para makhluk. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat mereka di atas kedudukan mereka, allati anzalahumullahu fiha, yang Allah telah mendudukkan mereka. Jadi misalnya dia didudukkan sebagai nabi, ya udah kita enggak boleh mengangkat melebihi itu. Li'anna hadza yajurru ila syirk billahi jalla wa ala. Karena seperti ini, perbuatan seperti ini mengangkat derajatnya, melebihi daripada kadarnya. Barakallahu fikum, atau mendudukkan seseorang tidak seperti kedudukannya. Barakallahu fikum, itu bisa menghantarkan mereka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ghulu fil ulama wal ubbad. Demikian juga sikap ghulu, berlebihan terhadap para ulama dan berlebihan terhadap para ahli ibadah. Qala ta'ala 'anil yahud wa nasara. Allah Taala berfirman tentang orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, Allah Taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ahbarahum, ahbar, barakallahu fikum, alim ulamanya orang Yahud, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah orang Nasara, arbaban, mereka menjadikan rab-rab min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sikap berlebihan seperti itu. Ulamanya jadikan rab, kemudian ahli ibadahnya juga jadikan rab. Ghalau fi ulamaihim. Mereka berlebihan. Mereka barakallahu fikum, berlebihan terhadap para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka. Ghalau fi ulamaihim wa ubadihim hatta i'taqadu lahum as-salahiyyah fi tahlil haram wa tahrimil halal wa taghyir asy-syar' al-mutahhar. Hingga mereka pun meyakini ada pada mereka apa? Keberhakan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan juga keberhakan untuk apa? Barakallahu fikum, mengubah syariat yang suci ini atau syariat yang disucikan ini. Barakallahu fikum, seperti itu. Wal a'yadu billah ya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berarti kita sudah menyelesaikan barakallahu fikum permasalahan
yang ke-13. Untuk berikutnya nanti insyaallah kita akan masuki permasalahan yang ke-14 باذنillah jalla wa ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.